Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bertemu di masjid ini, dan Allah mudahkan kita pula untuk bisa sholat maghrib berjamaah, duduk di masjid sambil menunggu datangnya sholat isya. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid menjadi sebab Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita. Dan Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, orang yang duduk di tempat sholatnya, yang tadirus sholat, sambil menunggu waktu sholat berikutnya, malaikat mendoakan kepada mereka, Allahumma gfir lahum, Allahumma arham, Allahumma arhamhum. Ya Allah, rahmati mereka, Ya Allah, ampuni mereka. Bahkan dalam sebuah riwayat lain, orang yang duduk di tempat sholatnya sampai datang waktu sholat berikutnya, maka dia tetap dianggap seperti orang yang sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Ini kalau kita duduk di masjid sambil menunggu waktu sholat, sudah mendapatkan keutamaan yang besar. Bagaimana lagi kita menunggu sambil belajar ilmu agama, bercerita tentang Al-Quran dan hadis, yang Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya orang yang belajar ilmu agama itu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang tidak pernah dimudahkan datang ke dalam majlis-majlis ilmu, maka itu tanda bisa jadi dia tidak dimudahkan untuk masuk dalam surga. Barang siapa yang dimudahkan untuk datang ke majelis ilmu di dunia, itu tanda Allah akan mudahkan bagi dia masuk surga, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi raudin min riyadil jannah farta'u." Kata Rasulullah SAW, jika kalian lewat dari taman-taman surga, maka mampirlah. Ya Rasulullah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, majlisul dzikr, majlis yang mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah taman-taman surga. Maka majlis ilmu taman surga. Orang yang tidak pernah datang ke surga dunia, maka tidak mungkin dia akan bisa datang ke surga akhirat. Ini berkata Imam Ibnu Taimiyah, atau sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Maka mudah-mudahan datangnya kita ke majelis ini, Allah mudahkan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita akan berbicara tentang perkara yang penting bagi seorang mukmin, yaitu iman. Iman inilah yang memuliakan seseorang. Iman pula lah yang menyebabkan seorang itu mulia, dimasukkan surga oleh Allah. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah SAW, "Innallaha la yanzur ila sawarikum
wala ila atsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik kalian, rupa kalian, tapi Allah melihat kepada qulubikum wa a'malikum. Allah akan melihat kepada hati, iman dan amal kalian. Mukmin mulia di sisi Allah karena imannya. Mukmin menjadi Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga karena imannya. Maka iman seorang mukmin itu adalah harta karun, modal dia yang terbesar untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikatakan di dalam Al-Qur'an, fatazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, berbekallah kalian dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Ketakwaan itu keimanan. Keimanan yang ada di hati disertai dengan amal, itulah ketakwaan. Maka mukmin akan memiliki bekal untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya. Tapi apa itu iman? Dan apa buktinya orang beriman? Dan bagaimana cara membuktikan iman? Iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu tidak satu keadaan sama. Bahkan Rasul mengatakan al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu punya 70 lebih cabang, tingkat. Mungkin sama-sama kategori iman atau masuk dalam golongan beriman, tapi iman yang kelas yang mana? Kelas yang paling rendah, kelas yang paling tinggi, kelas yang bawah? Iman itu 70. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu punya 70 lebih cabang. Wa a'laha. Dan yang paling tingginya qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya imatatul ada anit tariq, menghilangkan gangguan di jalan. Ini menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezoliman, maka bagi mereka keamanan dan bagi mereka hidayah. Ketika turun ayat ini, ada sebagian sahabat datang ke Rasulullah seperti dia putus asa atau mungkin dia kecewa. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang beriman tapi tidak menzolimi dirinya? Kan dalam ayat dikatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, dan orang-orang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezoliman. Apa janjinya? Walahumul amnu wahum muhtadun. Mereka dijamin aman dan mereka dijamin dapat hidayah. Siapa yang dijamin aman dan dapat hidayah? Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezoliman. Para sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang enggak zolim? Berarti seolah-olah dia menganggap dirinya tidak akan mendapatkan keamanan karena dia mencampur kezoliman. Menurut dia, yang dizolim di sini adalah dosa. Maka dia berkata, ya Rasulullah, siapa yang enggak berdosa di antara kita? Maka Rasulullah mengatakan, bukan itu maksud ayat ini. Maksudnya bukan seperti yang kau pahami. Tapi yang dimaksud oleh ayat ini tentang kezoliman adalah kesyirikan. Bukankah kau mendengar Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah kezoliman yang paling besar. Berarti kalau keimanan dicampur kezoliman, kezoliman adalah kesyirikan, maka akan hilang keamanan. Di dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah
membawakan kepada arah betul kezoliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Tetapi selain kesyirikan pun bisa masuk dalam ayat ini dari sisi yang lain. Maksudnya, sebesar apa keimananmu tercampur dengan kezoliman, maka sebesar itulah kau akan mendapatkan garansi keamanan. Semakin baik imanmu dan tidak tercampur dengan kezoliman, semakin garansi aman untukmu lebih besar. Karena zolim ada 3. Zolim kepada Allah, itulah kesyirikan. Zolim kepada manusia, itulah kejahatan. Zolim kepada diri sendiri, itulah kemaksiatan. Zolim kepada Allah membatalkan keimanan. Zolim kepada manusia mengurangi, mencacati keimanan. Zolim kepada diri sendiri juga akan mengotori keimanan. Maka semakin dia zolim, semakin hilang garansi keamanan. Tapi semakin sempurna imannya, tidak tercampur dengan kezoliman, keamanan semakin terjamin untuk dia. Pertanyaannya, Allah menjamin keamanan dan hidayah bagi mereka yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman. Tapi Allah tidak menyebutkan di mana dia aman. Bagi kamu keamanan. Pertanyaannya aman di mana? Kalau dibilang aman di akhirat jelas. Berarti orang yang iman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, dia dijamin aman. Aman dari api neraka. Tapi kalau dijamin hidayah, akan dimasukkan surga. Karena orang beriman akan diarahkan dan diberikan hidayah kepada surga. Kalau dia beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tapi imannya bercampur dengan kezoliman dan kemaksiatan, maka keamanannya turun. Bisa jadi masuk neraka dulu, kemudian dimasukkan surga. Maka di sini dipahami, iman itu derajat, bertingkat. Tidak sama. Apa yang membedakan perbedaan iman itu? Yang membedakan adalah pembuktian kita kepada iman. Ini makanya perlu kita membuktikan keimanan kita. Apakah iman itu cuma lisan, cuma ucapan, cuma perkataan? Betapa banyak orang berucap tapi ucapannya kosong dari keyakinan. Berapa banyak orang berucap tapi ucapannya bertentangan dengan perbuatan. Maka para ulama mendefinisikan iman itu i'tiqadu bil janan. Iman adalah keyakinan di hati. Wa tasdiqu bil lisan. Iman itu membenarkan dengan ucapan. Iman itu yang ketiga, qaulul wal amalu bil jawarih. Iman itu diaplikasikan dengan anggota badan. Inilah iman. Tasdiqu bil lisan, tasdiqu bil i'tiqadu bil janan, membenarkan dengan hati. Wa tasdiqu bil lisan, mengucapkan dengan ucapan. Wal amalu bil jawarih, harus diamalkan dengan anggota badan. Ada orang yang salah. Mereka menganggap iman itu cukup dengan hati. Walaupun tidak diucapkan, kau telah beriman. Walaupun tidak diamalkan, kau telah beriman. Yang penting hatimu tahu. Ketika hatimu tahu, maka engkau telah beriman. Orang seperti ini orang pendapat yang salah. Kenapa begitu? Karena pengetahuan hati tentang adanya Tuhan, tapi tidak mengucapkan kebenaran Allah dan tauhid kepada Allah, tidak memasukkan ke dalam Islam. Iblis, dia tahu Allah yang menciptakan. Bahkan iblis mengatakan, khalaqtani min nar. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api. Iblis tahu Allah yang menciptakan. Secara keyakinan dia yakin Allah yang menciptakan. Tapi ketika ucapan dan perbuatannya tidak menunjukkan keimanan, kufur dia. Ada kelompok yang namanya kelompok Jahmiyah. Cukup pembenaran di hati, kau beriman sempurna menjadi orang beriman walaupun kau tidak mengucapkan dengan lisan. Ini kelompok yang salah. Ada kelompok berikutnya, yaitu kelompok yang mengatakan
Iman itu i'tiqad, keyakinan, ucapan walaupun tidak diamalkan. Ini kelompok namanya Murji'ah. Mereka mengeluarkan amal dari iman. Nanti kita akan bahas dalil-dalilnya. Sehingga orang berbuat apapun dari amalnya, tapi selama dia mengucapkan ucapan keimanan, dia tetap beriman dan tidak bisa dikatakan kufur. Maka akan menjadi masalah bagaimana dengan orang yang mengatakan beriman kepada Allah tapi dia mengotori Quran dengan air seninya. Apakah dia beriman? Menurut Murji'ah dia beriman. Kenapa? Karena amal tidak akan mempengaruhi iman. Ada kelompok berikutnya. Ini kelompok Khawarij. Mu'tazilah pun hampir sama. Apa itu Mu'tazilah Khawarij? Mengatakan iman itu satu kesatuan. Tidak akan terbagi. Kalau kau melakukan perbuatan yang mengotori iman, maka gugur semua imanmu dan kau kafir. Iman tidak mungkin terpecah, kata mereka. Sehingga siapapun pelaku dosa besar, mereka anggap sebagai orang yang tidak beriman. Karena iman tidak ada bagian dan tidak ada tingkatan. Bagaimana Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah meyakini iman i'tiqadu bil janan, keyakinan di hati, wa qaulu bil lisan, ucapan dengan lisan, amal dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Bagaimana cara kita membuktikan iman? Dan bagaimana cara kita menampakkan iman? Yang pertama adalah iman itu nampakkan dengan ucapan. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mempersaksikan kepada orang ucapan la ilaha illallah, itulah iman. Maka orang yang masuk ke dalam Islam itu harus syahadat. Apa syahadat? Syahadat itu bukan mengucapkan saja, tapi mempersaksikan, meyakini dan mengabarkan kepada orang lain. Itu namanya syahadat. Tidak akan mungkin orang bisa bersaksi. Syahadat itu kan persaksian. Kecuali dia mengucapkan. Dia tahu apa yang dia ucapkan dan dia pun mengerti apa yang dia ucapkan. Begitulah orang beriman. Harus mengucapkan, maka mengucapkan la ilaha illallah itulah iman. Bukti keimanan. Bahkan ini bukti yang paling tinggi, yang paling besar. Bahkan bukti ini adalah bukti yang pertama orang itu beriman. Kalau dia membuktikan dengan bukti-bukti yang lain, dengan amal, dengan berbuat baik, tapi nggak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak akan pernah masuk dalam kategori iman. Dia benar membenarkan Rasulullah, dia mencintai Rasulullah, dia membela Rasulullah, bahkan dia rela jiwanya, raganya, hartanya habis untuk membela Rasulullah, tapi disuruh ngucapin la ilaha illallah dia nggak mau. Bisakah dia beriman? Bisakah dia beriman, Pak? Siapa contohnya? Abu Thalib. Abu Thalib itu Rasulullah usia 8 tahun sudah tinggal bersama Rasulullah SAW. Abu Thalib sudah mendidik Rasulullah SAW. Abu Thalib itu, coba Pak bayangkan, anak umur 8 tahun tinggal sama kita, sampai umur 25 tahun kita nikahkan, sampai umur 40 tahun tetap bersama kita terus. Kira-kira anak itu kita kenal secara fisik saja atau semua tentang dia kita kenal? Itulah Abu Thalib. Dia kenal Rasulullah SAW itu bukan hanya kenal secara fisikis, anak dia. Secara pendidikan. Bahkan dikatakan tidak ada yang berani naik ke kasurnya Abu Thalib sebagaimana Rasulullah naik ke kasur Abu Thalib ketika dia tinggal bersama Abu Thalib. Maka dia paling tahu tentang kejujuran Rasulullah. Ini bukan anak pembohong, ini anak baik, ini anak yang amanah, ini anak yang cerdas. Apa yang dia tahu tentang Rasul, semua dia tahu. Maka setiap ada orang datang ke dia untuk mencelakai Rasulullah, dia selalu orang terdepan membela Rasulullah. Sampai orang pernah datang ke Abu Thalib menawarkan ke Rasulullah, ya Abu Thalib, bilang sama anakmu, kalau dia mau kekuasaan,
maka kami orang Arab akan mengumpulkan dan bersumpah dia akan kami jadikan raja. Kalau dia mau harta, kami orang Arab akan mengumpulkan harta yang terbaik kami kasih ke Muhammad. Kalau dia pengen wanita, kami akan cari wanita yang tercantik yang dia mau kami berikan dia. Tapi katakan kepada Muhammad, anakmu berhenti dalam berdakwah. Datang Abu Thalib ketika itu ke Rasulullah, menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin. Apa kata Rasulullah? Ya pamanku, kalau seandainya matahari di kananku, bulan di kiriku, tidak akan pernah kutinggalkan dakwah ini. Apa kata Abu Thalib? Kalau memang itu pilihanmu, ya sudah, itu jalan hidupmu. Artinya dia tidak memaksa Rasulullah. Dia kembali kepada orang musyrikin mengatakan, ponakanku nggak mau. Abu Thalib secara keyakinan meyakini Rasulullah nggak berdusta. Tapi ketika akhir hayatnya Rasulullah datang kepada dia, ya ammi, qul la ilaha illallah. Dalam hadis Bukhari, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Uhajulaka biha indallah. Kalimat ini kalau kau ucapkan menjadi saksi aku, menjadi hujahku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang Rasulullah menganjurkan dan mengajak pamannya mengucapkan la ilaha illallah, fa aba an yaqula la ilaha illallah. Dia enggak mau ngucapin la ilaha illallah. Famata alal kufur, dan dia mati di atas kekufuran. Ini Mbak menjadi sebuah pelajaran juga. Selain kita berbicara bahwasannya iman itu harus diucapkan. Kalau masalah pembenaran, Abu Thalib membenarkan. Tapi dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dia mati dalam kekufuran. Maka bukti keimanan yang pertama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Di sini pun dalil bahwasannya iman itu anugerah Allah. Maka ketika meninggalnya Abu Thalib, Rasulullah langsung turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, kau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah cintai. Dia pernah lihat bulan dibelah. Dia pernah lihat akhlak Rasulullah. Dia pernah lihat turun ayat Al-Quran kepada Rasulullah. Dia pernah lihat keajaiban-keajaiban mukjizat Rasulullah. Bahkan dia kenal Rasulullah sebagai dia kenal anaknya sendiri. Tapi dia nggak beriman. Nggak beriman, Pak. Kita pernah dengar suara Rasulullah? Pernah ketemu Rasulullah? Belum. Mimpi aja nggak pernah, Ustaz. Pernah lihat mukjizat Rasulullah membelah bulan? Nggak pernah. Paham bahasa Arab? Enggak. Bisa beriman. Siapa yang ngasih kita iman? Allah. Adakah anugerah yang lebih besar daripada anugerah itu? Jadi jangan berharap, Ustadz, saya kalau yang ngajarinnya Ustadz Kibar, saya akan beriman. Ngajarin Nabi belum tentu beriman. Belum tentu beriman. Kalau dipanggil orang yang terhebat untuk menjelaskan kepada dia, bukan lagi dijelaskan dengan kata-kata, dijelaskan dengan mukjizat, belum tentu beriman kepada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini poin pertama, iman itu harus ucapan. Dan jika sudah ada yang berucap, tidak boleh ucapannya kita ragukan kecuali ada perbuatan yang menyebabkan ucapannya diragukan. Kalau dia sudah mengucap la ilaha illallah, kita harus mempergauli dia dengan ucapannya. Sampai ada sebuah riwayat hadis, seorang berperang. 2 lawan 1, sahabat 2, dia sendiri. Udah ke pojok, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Sahabat yang satu bilang, ini orang pura-pura, ditebas sampai mati. Sahabat yang satu bilang, jangan, dia udah ngomong la ilaha illallah. Akhirnya 2 sahabat ini ikhtilaf, berselisih. Ya sudah, datang ke Rasulullah. Ini yang membunuhnya atau yang menebasnya termasuk kesayangan Rasulullah. Siapa itu? Usama bin Zaid. Bisa dikatakan anak angkat Rasulullah SAW. Dikapan, ya Rasulullah, dia tadi membunuh orang mengucapkan la ilaha illallah.
Langsung dia bela diri, ya Rasulullah, dia bilang karena udah kepepet maka dia bilang la ilallah. Apa kata Rasulullah? Apakah kau belah dadanya sehingga kau tahu dia pura-pura mengucapkan la ilaha illallah? Diam tuh sahabat. Sampai Rasulullah berulang-ulang, apakah kau belah dadanya sehingga kau tahu dia berpura-pura mengucapkan la ilaha illallah? Sampai dalam hati dia, ya laita, seandainya enggak kubunuh tuh orang. Nyesel sahabat. Karena orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, tetap kita harus memposisikan dia secara zahir dia adalah orang beriman. Maka Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad atau Ali ke Yaman, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kau akan datang kepada satu kaum ahlul kitab. Falyakun awal ma taqulu. Hendaklah pertama kali kau ajak mereka an yaqulu la ilaha illallah, agar mereka mengucapkan. Jadi harus diucapkan la ilaha illallah. Dan ucapan itu juga harus dipersaksikan. Kalau dia ngucapin sendiri tidak mempersaksikan, maka pada asarnya tidak boleh. Kecuali mungkin kalau dia mempersaksikan kepada orang lain, dia dibunuh. Mungkin dia boleh mengucapkan dirinya sendiri. Tapi kalau ada orang lain yang di situ muslim juga, yang dia aman untuk mengucapkannya, dia harus memberitahu kepada orang tentang la ilaha illallah. Ini pertama, iman itu adalah ucapan. Yang kedua, iman itu i'tiqad, keyakinan. Iman itu keyakinan, karena keyakinan itu merupakan bagian daripada keimanan. Tidak akan pernah orang dikatakan beriman kecuali dia harus meyakini apa yang dia ucapkan. Suatu hari di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Badui, amanna, kami beriman. Qul lam tu'minu, katakan pada orang Badui, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena belum masuk iman dalam hati kalian. Berarti iman itu di dalam hati. Karena belum masuk iman di dalam hati kalian, berarti iman itu di hati. Mereka belum dikatakan beriman, tapi mereka baru dikatakan Islam. Sementara mereka mengatakan amanna, kami beriman. Qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman, tapi kalian baru Islam. Apa bedanya Islam sama iman? Coba sebutkan rukun Islam, Pak. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Semuanya anggota badan yang nampak. Mereka secara fisikis sudah melakukan itu. Salat sudah bareng. Tapi hati mereka belum masuk penuh keimanan ke Rasulullah. Coba sebutkan rukun iman. Iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Itu semuanya letaknya di hati. Apakah iman kepada qada dan qadar bisa kelihatan di anggota badan? Enggak, iman di hati. Mereka udah melakukan sebagian rukun Islam, lalu mereka mengatakan kami beriman. Allah katakan kalian belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi iman letaknya di hati. Tapi lisan harus mendeklarasikan, anggota badan harus membuktikan. Anggota badan harus membuktikan keimanan. Kalau dia cuma beriman di hati, tapi anggota badan tidak membuktikan keimanannya, maka imannya tidak dikatakan beriman. Harus anggota badan membuktikan keimanan. Suatu hari, ketika para sahabat diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, yang tadinya mereka sholat menghadap Masjidil Aqsa. Mereka sholat tadi yang menghadap Masjidil Aqsa. Turun ayat Al-Quran memerintahkan sholat menghadap Ka'bah. Sahabat sebagian bimbang. Dulu sholat kami ke Masjidil Aqsa itu sah atau enggak? Sia-sia atau enggak?
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, turunlah ayat Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang ditanya tadi apa? Salat kami diterima atau tidak? Jawabannya, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya salat kalian. Karena salat itu adalah iman. Orang yang beriman buktinya adalah salat. Kalau dia nggak salat, maka imannya nggak ada bukti. Dari itu para ulama mengatakan, apa hukum salat? Apakah salat itu bukan iman? Salat itu sama iman satu paket. Kalau dia mengatakan beriman tapi tidak salat, maka imannya tidak ada buktinya. Ada orang, Pak, bilang api itu panas. Bilang omongan dia api itu panas. Tapi tangan dia selalu kalau ada api dia pegang. Ada api dia mau masuk ke dalam api. Kita bilang, kamu percaya nggak api itu panas? Percaya. Kenapa kamu masuk api? Ucapanmu tidak membuktikan dengan perbuatanmu. Maka solat itu adalah iman. Bukan solat itu bagian dari iman. Bukan. Solat itu iman. Dari ini Rasulullah mengatakan dalam sebuah ayat Al-Quran atau dalam sebuah hadis, al-ahdu al-bainana wa baina kufur wa syirk tarkus salat. Perjanjian, perbedaan antara orang Islam dan orang musyrik dan orang kafir adalah salat. Bedanya tuh di situ kata Rasulullah. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kufur. Salat itu bukti keimanan. Maka orang yang memperhatikan salatnya dengan baik, memperhatikan waktunya dengan baik, dia memberikan perhatian khusus dengan salatnya, berarti dia memperhatikan imannya. Kalau begitu, ketika kita sedang terpuruk dalam iman, perbaikilah melalui salat. Karena salat itu iman. Salah orang yang lagi futur malah salatnya dipotong. Kalau lagi futur paksa salat. Paksa salat kita. Bahkan salat itu adalah iman dan bahkan iman akan bertambah ketika kita salat. Ini bukti yang pertama. Ya, bahwasannya salat itu adalah iman. Amal soleh itu adalah iman. Dan antara amal dan iman tidak bisa dipisah. Barang siapa yang tidak beramal, maka dia tidak beriman. Barang siapa yang beriman, dia pasti beramal. Jika dia tidak beramal, maka imannya kosong dari keyakinan. Cuman hanya sekedar ucapan, tapi tidak ada bukti dari perbuatan. Di dalam Al-Quran atau dalam hadis yang lain. Di antara bukti keimanan adalah sedekah. Apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti keimanan. Kenapa bukti keimanan? Padahal iman itu keyakinan. Tapi kenapa beramal dengan sedekah dikatakan itu adalah iman? Karena tidak akan mungkin dia berani mengeluarkan apa yang dia cintai kecuali dia yakin yang dia cintai akan dia dapatkan. Maka dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian sampai kepada derajat iman sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintakan. Karena berani mengorbankan yang dicintai itu berarti menunjukkan iman. Kalau dia berani mengeluarkan hartanya, padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu mencintai harta dan sangat cinta. Dia kumpulkan hartanya, dia sisihkan hari-harinya, padahal dia kerja capek, letih, keringatan. Begitu dia dapat, dia sisihkan. Dia dapat, dia kumpulin. Bahkan dia kumpulkan bertahun-tahun. Begitu sudah terkumpul bertahun-tahun, sudah banyak,
Untuk mengumpulkannya pun dia kadang-kadang harus ikat pinggang, harus menahan keinginannya untuk mengumpulkan uang tadi. Begitu terkumpul uangnya, dia pergi ke Ka'bah. Untuk apa dia pergi? Ada saudara di sana? Gak ada. Ada bisnis di sana? Gak ada. Kenapa pergi ke Ka'bah? Aku beriman kepada Allah. Apa yang dia korbankan? Hartanya yang paling dia cintai. Dia kumpulkan lama, bahkan bertahun-tahun. Untuk apa? Untuk mencari ridha Allah. Bukti keimanan. Kalau para nabi, bukti keimanan lebih berat daripada kita, Pak. Kita bukti keimanannya sholat, bukti keimanannya sedekah, bukti keimanannya haji, bukti keimanannya puasa, makan. Manusia terhadap makan dan minum itu bukan hanya suka, tapi kebutuhan dasar. Makan dan minum itu kebutuhan kita yang sangat dasar. Tapi ketika Allah katakan jangan makan dan jangan minum di siang hari di bulan Ramadan, kita tinggalkan kebutuhan dasar kita. Lalu Allah katakan akan kukasih surga dan pintu surga royan bagi mereka yang puasa. Pernah lihat pintu royan, Pak? Pernah lihat belum? Kenapa mau meninggalkan makan? Beriman. Buktinya apa? Saya tinggalkan makan saya. Kalau dia bilang, ada yang bilang, Ustadz saya juga percaya ada pintu royan Ustadz. Tapi pagi-pagi udah di warteg. Subhanallah. Buktinya apa? Kamu beriman. Ya pokoknya saya percaya Ustadz. Kalau kamu percaya, pasti perbuatanmu akan menunjukkan kepercayaanmu. Begitu kau tidak menunjukkan, berarti menunjukkan lemahnya kepercayaan. Dari ini pula, para nabi, itu bukti keimanan mereka lebih berat daripada kita. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail. Perhatikan. Ibrahim punya anak Ismail, itu enggak anak yang banyak, Pak. Bukan anaknya ada 20 disuruh sembelih satu, enggak. Bukan berarti tiap tahun bikin anak dia ada anak, enggak. Ibrahim, Nabi alaihissalam punya anak Ismail itu di usia hampir 80 tahun. Penantian puluhan tahun. Ketika dia menikah dengan Hajar, Hajar enggak punya anak. Maka itu Hajar meminta Ibrahim nikah kepada Sarah. Berharap supaya dengan adanya Sarah dia punya anak. Allah takdirkan menikah dengan Sarah di usia tuanya Ibrahim punya anak Ismail. Begitu Sarah melahirkan Ismail, Hajar juga lahirlah Ishak. Usia Hajar ketika itu dekat 70 tahun. Kita kan baca di Quran, Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan aku anak yang soleh. Kita cuman baca dia berdoa, tapi kita nggak tahu ternyata kalau kita baca sejarah dia baca doa ini lebih daripada 30 tahun. Lebih daripada 30 tahun dia baca Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Sudah lahir nih anak, nggak langsung Allah perintahkan sembelih. Kalau seandainya baru lahir saja disuruh perintah sembelih, padahal ini ditunggu-tunggu puluhan tahun, itu sudah berat. Tapi Allah tidak suruh perintah sembelih. Dibiarkan dulu anaknya besar. Sudah besar, ditunjukkan anak ini halim. Halim itu patuh, cerdas, baik, dan menyenangkan. Sudah berinteraksi dama dengan dia, sudah nampak cerdasnya, baiknya, patuhnya. Tambah lengket tuh hati. Beda kalau baru lahir, belum kelihatan baik atau jelek. Beda juga kalau sama anak yang nyusahin. Ini anak nakal, nyusahin, disuruh sembelih. Ini anak halim, anaknya baik. Maka apa kata Allah? Ibrahim bilang sama anaknya, wa ya bunai inni ara fil anam anni atbahuk. Wahai anakku, aku lihat dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Dia tanya sama anaknya, Pak. Ini anak sama orang tua
patuhnya di puncak kepatuhan. Ya abati if'al ma tu'mar. Bapakku, lakukan kalau memang itu diperintahkan. Nah, anaknya sampai tingkat kepatuhannya, pasrah, kalau memang bapak suka aku mati silahkan. Kalau memang itu perintah Tuhan silahkan. Ada nggak anak yang seperti ini, Pak? Nggak ada. Anak sekarang, nak, aduh, subhanallah. Mungkin kalau dibilang anak saya disuruh menyembelih kamu, bapak diajak berantem. Ya, tapi memang zaman sekarang nggak mungkin ada syariat itu. Ibrahim letakkan Ismail di bawah. Pisau dipegang. Pisau sudah mengena ke lehernya, Pak. Bahkan sudah digerakkan pisau itu. Apa kata Allah? Qad sadaqta ru'yak. Ibrahim, kau telah membenarkan mimpi dan wahyu. Allah bukan pengen Ismailnya, Allah nggak pengen lukanya, Allah pengen melihat bukti keimanan Ibrahim. Begitu Ibrahim membenarkan perintah Allah, walaupun yang paling dia cintai harus disembelih, dia sembelih karena Allah. Allah ganti bidabhin azim. Di dalam ayat dikatakan, kami ganti dengan seekor sembelihan kambing yang besar. Jadilah syariat kita sekarang nyembelih kambing. Coba syariatnya nyembelih anak. Subhanallah. Kufur semua kita, Pak. Gak ada yang mau beriman. Gak ada yang mau beriman. Tapi nyembelih kambing pun kadang-kadang masih milih kambing yang paling murah, yang paling kecil, yang paling... Allahu Akbar, la ilaha illallah. Padahal itu bukti keimanan kepada Allah. Bukti pengorbanan kepada Allah. Amal itu bukti keimanan. Meninggalkan yang haram, bukti keimanan. Patuh perintah Allah, bukti keimanan. Sabar dengan takdir Allah, bukti keimanan. Bersyukur dengan pemberian Allah, bukti keimanan. Pasrah dan terima dengan takdir Allah, bukti keimanan. Maka semua itu bukti keimanan. Bahkan akhlak pun akan bukti keimanan. Akhlak bukti keimanan. Dari ini maka dikatakan iman itu bertingkat-tingkat. Kenapa Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Ucapan yang baik akhlak, diam itu akhlak, tapi dikaitkan dengan iman. Orang beriman itu akhlaknya baik. Jadi tingkat keimanan dari mulai dasar sholat, dasar puasa, zakat, haji, sedekah, berkurban, itu semua bukti keimanan. Bahkan akhlak baik, menjaga lisan, bukti keimanan. Man kana yu'minu billahi fal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, memuliakan tamu, bukti keimanan. Kalau memuliakannya karena Allah. Maka itu Rasulullah SAW banyak sekali mengkaitkan akhlak baik dengan bukti keimanan. Al-haya'u minal, malu bagian daripada keimanan. Malu akhlak bukan? Akhlak. Kenapa dibukti dari keimanan? Karena malu itu tumbuh karena iman kepada Allah. Tidak berbuat jelek, malu berbuat jelek, malu kelihatan maksiat, itu adalah bukti keimanan kepada Allah. Banyak sekali di dalam Al-Quran contoh, Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalu laysal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wa kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnus sabil wasailan fir riqab wa aqamus salata wa atuz zakata wal mufuna bi ahdim idza ahadu wasabiruna fil ba'sa'i wad dharra. Perhatikan ini. Allah bercerita tentang iman di dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah apa? Bukanlah kebaikan itu sekedar kau arahkan wajahmu ke arah timur dan barat. Maksudnya bukan hanya menghadap kiblat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah,
kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, dan dia memberikan harta yang dia cintai kepada kerabatnya, kepada anak miskin, kepada anak yatim, kepada ibnu sabil, dan kepada orang yang meminta-minta. Berarti memberikan harta bagian daripada iman. Nggak berhenti sampai situ. Wa fir riqab, dan dia membebaskan budak. Membebaskan budak amal atau bukan? Bukti keimanan. Wa aqamus salat, dan dia mendirikan salat. Iman atau bukan? Iman. Lalu kata Allah, waz zakata wal mufuna bi ahdihim. Dia menunaikan zakat dan menunaikan janjinya jika dia berjanji. Wasabiruna fil ba'sa'i wad dharra, dan dia sabar dalam keadaan ba'sa'i wad dharra, dalam keadaan sulit dan dalam keadaan susah dia sabar. Sabar bagian dari iman. Jadi orang yang meninggal lalu dia nggak sabar, imannya lemah. Dia terjepit ekonomi, dia nggak sabar, akhirnya mengambil riba, imannya lemah. Dia terjepit ekonomi, lalu dia mencuri punya orang lain atau tertarik dengan harta orang lain karena tamak, imannya lemah. Sabar itu bagian daripada keimanan. Bukti daripada keimanan, sabar meninggalkan maksiat. Bukti daripada keimanan, sabar meninggalkan yang haram. Bukti daripada keimanan, sabar dengan keputusan Allah. Bukti daripada keimanan, sabar dengan ujian dan bala. Ya, kita akan bacakan nanti ba'da Isya sebagian ayat-ayat Quran yang membuktikan tentang keimanan, dan orang mukmin dibukti akan diuji imannya. Azan ya, Pak? Ya silahkan azan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih kita berbicara tentang iman dan bukti keimanan. Ada bukti iman yang harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan itu maka tidak ada iman. Itulah yang masuk ke dalam sholat. Itulah yang masuk kepada rukun iman. Itulah yang masuk sebagian kepada rukun Islam. Tapi ada amalan yang menyempurnakan iman. Dia tidak menghilangkan dasar keimanan, tetapi bisa merusak kesempurnaan iman. Seperti maksiat. Contoh Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man hum ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak beriman? Man lam ya'man jarahu bawa'iqahu. Orang yang tidak merasa aman tetangganya dari gangguan dia. Rasulullah mengatakan la yu'min, tidak beriman. Apakah yang dimaksud tidak ada keimanan dan dasar keimanan, atau yang dimaksud tidak sempurna imannya? Maka yang dimaksud adalah tidak sempurna imannya. Karena dia membuat tetangganya tidak merasa aman. Sama seperti itu juga Rasulullah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah penzina ketika berzina dia beriman. Sebagian orang mengartikan tidak beriman di sini berarti mutlak hilang imannya. Bukan. Dia tetap ada imannya, tetapi imannya tercacati, terkotori, rendah. Tapi ketika dia berkembali kepada Allah, maka imannya bisa kembali. Ini dalil bahwasannya iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Para sahabat dahulu kalau mau cari ditambahnya iman, mereka tunggu turun datangnya Quran. Mereka berharap kapan datangnya Quran. Kalau sudah datang Quran, mereka merasakan naiknya iman mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Kalau dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Bertambah keyakinan mereka. Maka keyakinan mereka, para sahabat, itu tidak bisa disamakan dengan keyakinan kita. Mungkin sama-sama kita sholat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, tapi keyakinan mereka itu menyebabkan amalan mereka yang segenggam tidak bisa senilai dengan amalan kita walaupun sebesar gunung Uhud kita memberikan emas. Karena faktor keimanan, syai'un yastaqiru fi qalb, sesuatu yang ada di hati mereka. Maka untuk membuktikan sesuatu yang di hati tadi, akan ada ujian. Asiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, apakah manusia menyangka
Mereka dibiarkan begitu saja. Asiban nasu aitraku ayakulu amanna. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan kami beriman? Wahum la yuftanun. Apakah mereka menyangka mereka tidak akan diuji? Ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada rukun iman dan rukun Islam, ada konsekuensinya. Di antara konsekuensinya adalah diuji. Dengan apa ujiannya? Bisa jadi diuji dengan perintah, sebagaimana Ibrahim diuji dengan perintah. Bisa jadi ujiannya dengan larangan. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekatkan kepada pohon. Iblis diuji dengan larangan. Jangan dekat. Atau maaf, Adam alaihissalam diuji dengan larangan. Jangan dekatkan pohon ini. Ujian. Iblis diuji dengan perintah. Usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Ternyata perintah dan larangan itu adalah ujian keimanan. Kenapa Allah haramkan babi, Pak? Hah? Ya karena cacing pita, Ustadz. Sekarang kalau cacing pita dibunuh, jadi halal atau tetap haram? Ya karena udah gak ada cacing pitanya berarti halal, Ustadz. Lah kenapa Allah nggak bilang saja yang haram cacing pita, bukan babi? Kalau begitu kenapa Allah haramkan babi? Enggak, Ustadz, babi itu enggak haram karena Allah ciptakan. Kalau Allah ciptakan berarti Allah ridho. Kalau Allah ridho berarti boleh, Ustadz. Buktinya diciptain sama Allah. Ini pemikiran yang kacau lagi. Allah ciptakan betul, tapi belum tentu Allah ridhoi kalau kita makan. Lalu kenapa diciptakan? Nguji kita. Yang halal banyak, yang haram satu. Kenapa sukanya yang haram? Ahalallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jual beli beraneka ragam semuanya boleh. Sebutkan jutaan jenis jual beli. Riba itu cuma bagian daripada jual beli yang diharamkan. Kenapa Allah haramkan? Salah satunya liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Agar Allah uji kalian mana yang terbaik amalannya. Perintah dan larangan itu pun ujian dari Allah. Membuktikan keimanan kita, membenarkan atau tidak. Maka dari itu, orang yang paling membuktikan keimanan adalah orang yang berani mengeluarkan jiwa, harta, dan semua yang dia miliki untuk membela Allah. Siapa itu? Mujahid fisabilillah. Ketika Allah perintahkan mereka, mungkin orang kalau bilang keluarkan hartamu, masih ada yang mau. Tapi keluarkan hartamu dan jiwamu. Saya bayar aja deh, Ustaz, nggak usah ikut boleh. Biasa begitu orang, bayar mau, ikut nggak mau. Tapi jihad itu bukti keimanan. Maka ketika mereka mati pun langsung Allah nggak uji lagi. Apakah orang mati syahid akan diuji di kuburannya man rabbuka wa madinuka? Enggak. Mereka langsung masuk surga karena ujian mereka sudah selesai dengan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. Jangan kau kira orang-orang yang berperang dan mati di jalan Allah itu mati. Mereka hidup di sisi Allah, di surga. Maka para ulama menjelaskan, orang yang mati syahid nggak perlu pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur itu cuman kepada mereka yang membuktikan keimanan. Ditanya, man rabbuka wa madinuka wa manabiyuka. Matinya mereka di jalan Allah sudah menunjukkan mereka membenarkan Allah dan Rasul, maka mereka langsung masukkan ke dalam surga. Itu bukti keimanan. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan di ayat yang lain, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka kalian masuk surga sementara Allah belum tahu siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh di jalan Allah dan siapa di antara kalian yang sabar. Bersungguh-sungguh itu kaitannya dengan perintah. Sabar kaitannya dengan ujian. Akan datang ujian kepada kita menunjukkan betul enggak kita ini beriman kepada Allah.
Ketika belum ada ujian mengatakan, Ustadz, saya insya Allah Ustadz. Apa? Saya insya Allah kalau saya jadi orang kaya, saya akan jadi orang baik Ustadz. Belum datang hartanya, belum kaya. Begitu kaya, dagang udah gede, sholat aja kelupaan. Oh iya, nggak apa-apa deh. Yang penting sedekah saya banyak walaupun nggak ke masjid, ya subhanallah. Orang akan diuji imannya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ada yang diuji dengan hartanya, tapi yang paling sering seorang akan diuji dari sesuatu yang dia cintai. Kalau dia berani mengorbankan sesuatu yang dia cintai untuk Allah, berarti Allah lah yang lebih dia cintai karena dia berani meninggalkan yang dia cintai untuk Allah. Tapi kalau dia berani meninggalkan Allah untuk yang dia cintai, maka bukan Allah lah yang tertinggi dalam hatinya, tapi apa yang dia cintai itulah tertinggi dalam hatinya. Maka mukmin untuk membuktikan kecintaan itu adalah amal solehnya, itu adalah akhlaknya, itu adalah perbuatan baiknya. Semakin terbukti amal solehnya, terbukti perjuangannya, terbukti ketaatannya, terbukti akhlaknya, maka disitulah akan terlihat kadar imannya. Tapi kalau tidak terbukti dari perbuatannya, tidak terbukti dari akhlaknya, tidak terbukti dari sholatnya, iman cuman pengakuan yang tanpa bukti, maka iman itu belum tentu dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita selama tinggal di dunia ini terus harus membuktikan keimanan kita. Perintah sekecil apapun itu adalah ujian keimanan. Larangan sekecil apapun itu adalah ujian keimanan. Musibah sebesar dan sekecil apapun itu adalah cara Allah untuk menampakkan bukti keimanan dan kesabaran kita kepada Allah. Barang siapa yang bisa tetap kokoh di atas keimanan, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Tapi orang yang tidak menunjukkan keimanannya, bahkan bermaksiat kepada Allah, dia adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, teruslah berilmu, beramal untuk menunjukkan keimanan. Dan tidak akan kita bisa menunjukkan keimanan ini sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, isbiru hatta talqauni alal haud. Kata Rasulullah SAW, sabarlah kalian. Sabar menunjukkan keimanan, sabar membuktikan keimanan, sabar untuk tetap beramal soleh, sabar untuk menerima takdir. Sampai kapan sabar ini? Hatta talqauni alal haud, kata Rasulullah. Sampai kalian bertemu aku di telaga, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau dibilang sabarnya ada batasnya enggak, Ustaz? Enggak ada. Sabar untuk menjadi orang beriman gak ada batasnya sampai ketemu Rasulullah SAW. Ujian ini selesainya kapan, Ustadz? Selama napas masih ada, ujian terus ada. Bahkan sampai masuk kuburan pun ujian ada. Ujian kuburan 3 pertanyaan. Tapi 3 pertanyaan itu sesuai dengan amalan di dunia. Semuanya untuk membuktikan keimanan. Para jamaah yang dimuliakan dari rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa kita bahas hari ini. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam orang-orang beriman. Allah sempurnakan iman kita. Allah angkat derajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan iman kita. Dan Rasulullah menganjurkan kita untuk berdoa agar Allah kuatkan iman kita. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah berdoa, Allahumma jaddid imanana. Ya Allah, terus perbaharuilah iman kami. Kuatkanlah iman kami. Allahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hmm. Hmm. Bersabar. Iya.
Iya. Pertanyaannya bagaimana supaya kita terjamin dengan keamanan di dunia dan di akhirat. Sementara iman kita naik dan turun. Coba perhatikan doa para nabi. Doa para nabi itu, Pak, tidak ada doa para nabi yang membanggakan amal solehnya dan membanggakan dirinya. Doa para nabi itu rata-rata menganggap dirinya rendah dan hina. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kita pun kalau kita mau menyempurnakan amal kita pasti ada kurangnya. Tapi nggak boleh kita putus asa. Apa yang kita besarkan? Ya Allah, aku zalim. Kau Tuhanku, kalau kau tidak ampuni aku, kalau kau tidak rahmati aku, kalau kau tidak kasihani aku pasti menjadi orang yang paling merugi. Yang kita minta adalah belas kasihan Allah. Setelah kita beramal soleh, semampu kita, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekuat tenaga kita, semampu kita. Kadang-kadang terjatuh, kadang-kadang lemah, manusia. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata' tawabun. Semua manusia punya salah, yang terbaik adalah orang yang bertobat. Maka inilah kesempatan kita untuk menunjukkan Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami menzolimi diri kami. Kami melakukan apa yang kami mampu, tapi penuh kekurangan. Fa ilam takfir lana, kalau kau tidak ampuni kami, wa tarhamna, kalau kau tak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Lebih baik kita datang ke hadapan Allah membawa kehinaan dan kerendahan diri dibanding kita membawa kesombongan dan keangkuhan, aku adalah orang soleh. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, laulam tudnibu la khasitu alaikum akbar min. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian tidak pernah berdosa, aku khawatir kalian terjatuh dosa yang lebih besar daripada itu. Al-ujub, merasa diri suci. Jadi pertanyaannya, kita udah beramal, kadang-kadang beramal naik turun iman kita. Kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang jatuh dalam dosa. Apa yang harus kita perbuat supaya kita aman? Akui kerendahan kita, minta ampun sama Allah. Zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi, doa orang soleh di dalam Quran. Kalau Nabi saja yang sudah derajatnya iman yang sempurna tetap mengatakan zalamna anfusana. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain atau cukup sampai sini? Ya, kita cukupkan, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.